Annyeonghaseyo. Halo Sobat Dori. Welcome back to Doridor Channel. Ada kabar gembira nih. Hari ini Doridor Channel ada segmen baru, yaitu Nobita. Apa tuh Nobita? Nonton bareng kita. Nah, sesuai dengan judulnya, kita bakal kasih Sobat Dori cerita atau alur dari film-film yang menarik yang bisa Sobat Dori tonton. Pokoknya jangan lupa untuk tonton sampai akhir ya. Nah, sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke Sobat Dori, jadi hari ini kita akan menceritakan film Korea yang berjudul Forgotten. Nah, film Forgotten ini merupakan film yang tayang tahun 2017 dan berkisah tentang seorang pria bernama Jin Sok yang menemukan sebuah rahasia besar dalam hidupnya. Rahasia apakah itu? Langsung aja kita ke filmnya dan enjoy the show! Jin Sok terbangun dari tidurnya dan tersadar bahwa ia sedang di dalam mobil bersama ibu, ayah, dan kakak laki-lakinya bernama Yusok. Mereka berempat sedang dalam perjalanan menuju rumah baru. Sesampainya di sana, Jin Sok berdiri memandangi rumah yang entah bagaimana terasa sangat familiar. Berlatar tahun 97, Jin Sok yang saat itu berusia 21 tahun sangat mengagumi kakaknya. Yusok tidak hanya pintar secara akademis, dia juga memiliki kepribadian yang baik dan sopan. Bagi Jin Sok, kakaknya adalah pahlawan. Saat ingin menaruh barang di kamarnya, Jin Sok menyadari bahwa ada satu ruangan yang terkunci. Kakaknya berkata bahwa ruangan tersebut tidak boleh dibuka sehingga mereka berdua harus berbagi kamar. Malam harinya, hujan turun dengan deras. Mereka semua berkumpul untuk makan malam. Namun tiba-tiba terdengar suara benturan yang keras dari lantai atas. Suara itu berasal dari ruangan yang dikunci. Jin Sok sempat bertanya kepada ibu, ayah, dan kakaknya tentang suara tersebut. Tapi mereka menegaskan bahwa yang Jin Sok dengar adalah suara petir. Ketika Jin Sok ingin tidur, dia kembali mendengar suara dari ruangan itu. Jin Sok yang penasaran akhirnya berusaha membuka pintu tersebut, tapi Yusok datang dan segera menghentikan adiknya. 형, 뭐해 여기서? 어디 가? 비 오면 우산 쓰고 있는데. Dia mengajak si adik keluar rumah untuk mencari udara segar. Sesampainya di sana, ayah mereka tiba-tiba menelpon dan meminta Yusok pulang ke rumah. Sebelum pergi, Yusok berpesan kepada sang adik supaya menunggunya di sini karena dia tidak akan lama. Jin Sok pun menuruti permintaan kakaknya. Namun tak lama kemudian dia melihat kakaknya sedang dikeroyoki oleh orang-orang yang tidak dikenal. Jin Sok berlari berusaha menolong kakaknya tetapi terlambat. Dia yang sadar bahwa kakaknya sudah diculik segera berlari ke rumah dan melaporkan semua itu kepada ibu dan ayahnya. Keajaiban pun datang di hari ke-19. Yusok akhirnya kembali ke rumah. Jin Sok menyambut kedatangan sang kakak dengan bahagia. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kecurigaan. Jin Sok menyadari bahwa ada yang berbeda dari kakaknya, mulai dari cara berjalan hingga kebiasaan baru Yusok, di mana dia jadi sering keluar malam. Suatu malam, akhirnya Jin Sok membuntuti Yusok yang keluar rumah. Kecurigaannya pun terjawab. Yusok bahkan mampu berjalan dengan normal, padahal selama ini dia berjalan pincang karena kakinya yang cedera. Jin Sok terus mengikuti Yusok sampai akhirnya dia ketahuan dan dikejar oleh anak buah Yusok. Belum sempat berhasil melarikan diri, Jin Sok tiba-tiba disekap dari belakang, lalu dibius hingga tidak sadarkan diri. Jin Sok terbangun dan menyadari bahwa dia tertidur di meja belajar. Seketika itu dia mengingat kejadian semalam dan berlari menghindari Yusok. Yusok yang melihat keanehan adiknya berusaha menenangkannya dan berkata bahwa apa yang Jin Sok pikirkan hanyalah ilusi akibat tidak meminum obat. Jin Sok merasa bahwa kejadian itu bukanlah mimpi. Akhirnya, dia memutuskan untuk menceritakan semua rahasia Yusok kepada ibunya. Jin Sok memastikan bahwa Yusok yang sekarang bukanlah kakaknya, tetapi dia seperti orang asing. Malam harinya, Jin Sok kembali terbangun setelah mengalami mimpi buruk.
Dia turun ke bawah untuk minum. Ketika ingin kembali ke kamar, langkah Jin-sok terhenti setelah mendengar bahwa ibunya sedang membicarakan dirinya. Jin-sok akhirnya tersadar bahwa ada yang tidak beres pada keluarganya. Ibu, ayah, dan kakaknya bersekongkol untuk menutupi sesuatu dan menipunya. Jin-sok akhirnya pergi untuk melapor ke polisi. Betapa kagetnya Jin-sok saat mengetahui bahwa dia bukanlah Jin-sok yang berusia 21 tahun, melainkan Jin-sok yang berusia 41 tahun. Kalender di sana pun menunjukkan tahun 2017, bukan tahun 97. Jin-sok yang sangat terkejut berjalan pelan ke rumahnya. Sesampainya di sana, dia membuka ruangan terkunci itu. Sebuah pemandangan mengerikan membuat dia semakin bingung. Ruangan itu dipenuhi dengan noda darah. Tiba-tiba Yusok, ibu, dan ayahnya keluar dengan penampilan yang berbeda. Jin-sok terus mempertanyakan apa yang mereka lakukan selama ini. Akhirnya Yusok menjelaskan semuanya. Scene perlahan beralih ke tanggal 20 Desember tahun 97, di mana telah terjadi pembunuhan di rumah tempat Jin-sok tinggal. Ibu dan anak perempuannya ditemukan meninggal dengan luka tusuk. Namun polisi gagal menemukan pelakunya dan perlahan kasus tersebut dilupakan. Tetapi keluarga yang ditinggalkan masih belum bisa melupakan kejadian menyeramkan itu. Dia membayar orang untuk melakukan investigasi ulang. Yusok dan anak buahnya berusaha mencari keberadaan pelaku. Penantian panjang pun terjawab. Pelakunya berhasil ditemukan dan dia adalah Jin-sok. 드디어 범인을 찾아낸 거야. Namun, hal yang tidak terduga muncul, di mana Jin-sok tidak mengingat kejadian tersebut sama sekali, dan membuat Yusok sangat marah karena merasa Jin-sok hanya sedang berpura-pura. Seorang psikiater mengatakan bahwa Jin-sok mengalami trauma yang berat, sehingga secara otomatis tubuhnya melakukan perlindungan dengan menghapus ingatan buruk itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan metode hipnotis agar Jin-sok bisa mengingat kembali kejadian di tahun 97. Yusok juga merekayasa ingatan Jin-sok dengan merubah sosok kakak, ibu, dan ayah aslinya. Upaya mereka bahkan hampir gagal ketika saat itu Yusok tiba-tiba ditangkap polisi, sehingga membuat Jin-sok menjadi ragu dengan sosok kakak yang Yusok perankan. Dari penjelasan tersebut, Jin-sok perlahan mulai mengingat berbagai kejadian di masa lalu. Tetapi Jin-sok masih yakin bahwa bukan dialah pelakunya. Jin-sok yang sadar bahwa dia sedang dikurung Yusok di dalam mobil, segera kabur dengan cara melompat. Namun sialnya, dia malah tertabrak mobil saat dalam pengejaran. Alurnya kembali mundur ke bulan Mei tahun 97, di mana saat itu Jin-sok sedang menikmati pemandangan. Tak lama, keluarganya memanggil untuk segera masuk ke mobil. Saat perjalanan, tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan. Waktu langsung bergerak maju ke 6 bulan setelahnya, di mana Jin-sok hidup seorang diri berusaha mencari uang untuk bisa membiayai pengobatan sang kakak. Karena pada tahun itu sedang krisis ekonomi, pekerjaan pun sangat sulit didapatkan. Suatu hari, Jin-sok mengunggah sebuah tulisan yang mengatakan bahwa dia benar-benar butuh uang untuk kakaknya. Jika tidak segera dioperasi, kakaknya akan meninggal. Tiba-tiba, ada seseorang yang menawarkan pekerjaan dengan imbalan yang besar. Saat mengetahui bahwa pekerjaan tersebut adalah menghabisi nyawa orang lain, Jin-sok menjadi ragu. Tetapi setelah sadar bahwa hanya inilah satu-satunya jalan, dia pun dengan berat hati menyetujuinya. Pesan itu berisi bahwa Jin-sok diminta untuk membunuh istrinya saja, jangan anak-anaknya. Sesampainya di rumah korban, hati nurani Jin-sok seakan menahannya. Niatnya hilang dan memutuskan untuk pergi. Ketika Jin-sok akan pergi, si ibu melihatnya dan sontak berteriak. Jin-sok yang panik memintanya untuk diam dan berjanji tidak akan membunuhnya. Tetapi putrinya terbangun dan berteriak dengan sangat kencang, sehingga membuat Jin-sok kehilangan kesadaran. Jin-sok akhirnya membunuh mereka berdua. Saat ingin pergi, seorang anak laki-laki memanggil Jin-sok. Jin-sok yang terkejut menyuruh anak itu masuk ke kamar. Sebelum meninggalkan rumah itu, sebuah foto keluarga sontak menghentikan langkahnya. Jin-sok akhirnya menyadari bahwa keluarga itu adalah keluarga dokter yang menjaga kakaknya. Bukan hanya itu, si dokter jugalah orang yang menyuruh Jin-sok untuk membunuh istrinya. Dokter tersebut mengincar uang asuransi yang dimiliki sang istri.
Setelah mengetahui bahwa putrinya juga ikut terbunuh, dokter itu mengatakan bahwa dia juga tidak akan menyelamatkan kakaknya Jin-sok. Pertengkaran terjadi yang akhirnya membuat dokter tersebut terdorong jatuh dan meninggal. Kembali ke tahun 2017, Jin-sok akhirnya sadar dan kembali bertemu dengan Yusok. Dari sinilah terungkap bahwa Yusok merupakan anak laki-laki dokter yang selamat dari kejadian kelam itu. Alasan dia memaksa Jin-sok untuk mengingat kembali peristiwa tersebut karena dia ingin menanyakan kenapa Jin-sok tega membunuh ibu dan kakaknya. Kenapa Jin-sok membiarkannya hidup dan memastikan bahwa orang yang menjadi dalang di balik aksi kejam Jin-sok adalah ayahnya sendiri. Setelah kebenaran terungkap, baik Yusok dan Jin-sok memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Scene ditutup dengan momen tahun 97, di mana Jin-sok yang akan pergi dengan keluarganya tiba-tiba ditahan oleh kehadiran anak laki-laki. Anak kecil itu menawarkan Jin-sok sebuah permen lollipop. Jin-sok menolaknya dengan halus, dan tak lama terdengar suara seorang perempuan memanggil nama anak itu. Anak kecil itu berlari menghampiri suara tersebut, dan ternyata mereka adalah keluarga si dokter. Sebuah pertemuan yang berakhir tragis. Gimana Sobat Dori filmnya? Keren gak? Jadi film ini sendiri sukses bikin penonton tuh menebak-nebak ceritanya tuh bakal kayak gimana sih gitu. Bikin penasaran kan yang nonton. Nah Sobat Dori yang misalnya punya rekomendasi film lainnya, bisa langsung komen di bawah ya. Sampai ketemu di Nobita selanjutnya. Dadah!